mati. Teriak Om Guo sambil mengepalkan kelima jari tangannya untuk mengumpulkan seluruh kekuatan dalam ketangannya. Kemudian langsung meraih telapak tangan Desta. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan Desta, terbaik hanya pada pukulan dan tendangan yang kuatnya luar biasa. Kelemahan terbesar Desta pasti pada kekuatan dalamnya yang tidak cukup kuat. Karena bagaimanapun kekuatan dalam itu butuh waktu untuk mengumpulkan dan melatihnya. Pukulan dan tinju Desta tadi mungkin sangat cepat sekali. Tapi mengenai kekuatan dalam, Desta bukanlah musuh sebanding dengannya. Om Guo memikirkan hal ini dalam hatinya. Kekuatan dalam yang terkumpul di tangannya meningkat lebih kuat. Akhirnya, tangan merek berdua pun saling bertabrakan. Adegan tangan Desta patah yang dia bayangkan malah tidak muncul. Sebaliknya telapak tangan dan juga jemari tangannya sendiri yang merasakan sakit luar biasa yang sulit ditahannya. Kriek. Suara yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Hanya melihat tangan Om Guo membengkok berputar pada sudut yang luar biasa, tulang jari-jari tangannya patah, di dalamnya tampak kelihatan tulang putih. Om Guo. Teriak dua pemuda ahli bela diri lainnya, mereka bergegas menyerang Desta. Tapi bahkan Om Guo saja bukan musuh sebanding Desta. Dua pemuda ahli bela diri ini mana mungkin bisa menang. Hanya dengan 3 kali serangan saja, dua orang itu kalah dan jatuh oleh Desta dengan nasib beberapa tulangnya patah. Kamu sebenarnya siapa? Om Guo memegang pergelangan tangannya sendiri. Tatapan matanya yang ketakutan menatap tajam ke Desta. Desta mengangkat bahunya, menyeringai lalu berkata, bukannya dari awal kamu sudah tahu siapa aku ya? Namaku Desta, musuh dari Valora. Hanya sesederhana itu saja. Begitu ucapan ini keluar, tatapan mata Desta beralih ke Valora yang ketakutan tidak karuan di lantai sampai tidak bisa bergerak. Ketua Feng, jika ini adalah trik terakhirmu melawanku. Kalau begitu ya hanya begini saja, kata Desta dengan nada suara menghina berjalan sampai ke depan Ketua Feng. Desta, kamu tidak boleh membunuhku. Aku ini adalah anggota dari keluarga Feng. Jika kamu membunuhku, keluarga Feng tidak akan melepaskanmu begitu saja, teriak Valora dengan wajah pucat ketakutan. Desta menyeringai, tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Menghadapi orang semacammu ini, tinggal diserahkan saja kepada petugas pemerintahan dan polisi. Itu adalah akhir terbaik. Aku tidak ingin ikut campur dalam kesenangan itu. Kebetulan sekali pada saat ini, Kirito membawa segerombol pasukannya masuk dari luar ke dalam. Desta meliriknya, dan menemukan bahwa selain dari keluarga Fang, sebagian besar orang adalah petugas penegak hukum dan polisi kota. Dia juga melihat Sukardi di kerumunan itu. Tampaknya Sukardi cukup pandai dalam mendapatkan informasi yang tepat. Dia tahu kali ini Valora akan habis dan kalah telak, sehingga dia tidak perlu lagi menjalani hari-hari bersembunyi. Desta, kerja bagus. Kata Kirito maju ke depan lalu menepuk pundak Desta. Desta melambaikan tangannya menunjukkan ini adalah masalah sepele saja, dan tidak ada hal yang perlu disombongkan dari ini. Mereka berdua pun tertawa dan ajaibnya mereka tidak membahas sama sekali mengenai kecerobohan Desta yang pingsan tadi. Kemudian, Sukardi juga datang dan berjalan ke depan Desta. Tatapan matanya benar-benar serius, dia memberi hormat yang sangat tulus dengan tangan ditegakkan ke samping kanannya mengarah ke Desta. Semua ucapan terima kasih sudah ada di pose pemberian hormat itu. Kita yang sekarang bisa dibilang seri dan hutang budi sudah tidak ada. Kata Desta sambil mengedipkan mata ke Sukardi. Nada bicaranya seolah terasa begitu santai. Di sisi lain, Valora ditahan dan dibawa pergi oleh dua polisi. Desta dan Kirito serta pasukannya pun naik ke lift untuk pergi meninggalkan ruang bawah tanah gedung Geisha Group ini. Tuan Desta, ini barang bukan ya? Kami menemukannya ketika sedang penggeledahan. Pada saat ini, seorang polisi kriminal maju ke depan Desta lalu menyerahkan sebuah kantong kepada Desta. Desta membukanya untuk melihat apa isinya. Dia menemukan ponsel dan interkom yang memang miliknya di dalam kantong itu. Dia pun mengeluarkan ponselnya lalu menyerahkan interkom itu kepada Kirito yang ada di sampingnya. Sekarang tugas ini sudah berakhir. Dia sudah tidak perlu lagi membawa barang itu. Dia membuka ponselnya lalu Desta menyadari ada pesan yang dikirimkan oleh Violeta padanya. Dia melihat ke jam pengirimannya, 1 jam yang lalu dikirimkannya. Seharusnya waktu itu ketika Violeta pergi dari sini.
Isi dari pesan itu sangat sederhana, Tuan muda kedua, Valora ini orang yang licik. Kamu harus lebih berhati-hati, tidak boleh ceroboh dalam menghadapinya. Selain itu, ambillah sebuah tungku mini itu di ruang pameran. Jika kamu tidak masalah, tolong bawa pergi juga tungku itu. Barang kecil itu pasti akan memberi kejutan untukmu mulai hari ini. Aku akan segera naik pesawat untuk pergi ke Korea. Kali ini terima kasih telah membantuku. Jika ada kesempatan lagi, aku akan datang khusus untuk berterima kasih padamu. Tungku mini, apa gunanya barang itu? Dia menarik pandangan matanya lalu Desta menyeringai tersenyum dan tidak terlalu menganggapnya penting dalam hati. Tapi karena ini adalah permintaan sekaligus perintah dari Violeta, maka Desta pun walaupun ada ketidaksediaan dalam dirinya, tapi dia tetap akan khusus pergi ke ruang pameran di lantai 2 untuk menemukan tungku mini sebesar telapak tangan itu. Bukannya ini hanyalah sebuah kerajinan seni saja. Desta menyeringai meninggalkan tempat itu sambil membawa tungku mini itu. Baginya, benda ini bukan hanya kerajinan tangan dengan bahan-bahan sederhana, tetapi gayanya juga sangat bersahaja dan tua. Tidak ada penambahan sedikit pun unsur modern di dalamnya dan itu terlalu terbelakang dan kuno. Setidaknya di tungku itu harus dicetak gambar jungkok di dindingnya. Jika tidak begitu, bagaimana bisa menarik perhatian para gadis untuk menyukainya? Dia pun memasukkan tungku mini itu ke sakunya. Desta meninggalkan langsung gedung Geisha Group. Di luar gedung, Desta melihat Paman Ding yang berdiri di sana dengan wajah serius penuh kecemasan. Juga terlihat Mingki yang sama-sama dengan wajah cemasnya. Paman Ding, Mingki, mengapa kalian bisa di sini? Desta melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Tuan muda kedua, senang melihatmu selamat dan sehat. Paman Ding merasa lega dan tatapan matanya perlahan jadi rileks ketika melihat Desta yang baik-baik saja dan begitu ceria. Setelah Desta berpartisipasi dalam misi ini, Paman Ding benar-benar gelisah. Jadi dia membawa Mingki ke rumah Fang dan menyaksikan kemajuan dan perkembangan misi ini bersama dengan Jenderal Tua Fang. Jenderal Tua Fang bukan orang yang kaku. Dia tahu kalau Paman Ding dan Mingki adalah kepala pelayan dan asisten Desta, jadi dia membiarkan mereka tetap berada di sana. Tapi pada akhirnya mereka juga tahu informasi mengenai hilangnya Desta. Pada saat itu, Paman Ding dan Mingki benar-benar cemas. Berkat kelicikan Valora, yang mengira kalau dia sudah memakan habis dan mengalahkan Desta, dia ingin memanfaatkan Desta untuk mendapatkan uang yang lebih banyak untuk dirinya sendiri. Jika Valora sangat kejam dan langsung membunuh Desta ketika Desta pingsan, maka Desta pasti sudah habis. Jadi pada saat mereka tahu kalau misi ini berhasil diselesaikan, Paman Ding dan Mingki mana mungkin bisa menahan diri lagi. Mereka buru-buru pergi dengan cepat mengendarai mobil menuju ke sana. Mereka benar-benar lega ketika mereka melihat Desta benar-benar tidak terluka dan selamat. Tuan muda kedua, tolong Anda berjanji pada saya lelaki tua ini. Jangan melakukan hal yang sangat berisiko seperti ini lagi. Kali ini berbeda dari yang terakhir kali ketika melawan pemberontakan Pota. Meskipun situasi saat itu juga berbahaya, tapi setidaknya saya sudah mempunyai persiapan sebelumnya. Sehingga saya tidak khawatir tentang mendapatkan hal-hal di luar kendali. Kali ini, saya benar-benar tidak memiliki persiapan apapun. Jika Anda mengalami hal buruk, bagaimana saya harus menjelaskannya kepada kepala keluarga Chu? Kata Paman Ding sambil meraih tangan Desta, nadanya dipenuhi rasa takut. Desta menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung, Paman Ding, kamu tidak perlu segugup ini. Kali ini memang aku yang terlalu seenaknya. Lain kali aku pasti akan lebih berhati-hati. Aku pasti tidak akan lagi membuatmu khawatir dan secemas ini. Mendengar ini, Paman Ding hanya bisa menghela nafas. Begitu kembali ke villa, Vero dan Citra kebetulan sekali baru kembali dari kampusnya. Mereka berdua sangat terkejut begitu melihat Desta yang pakaiannya sobek tidak karuan. Kakak Desta, ada apa denganmu ini? Apa kamu berkelahi? Tanya Vero buru-buru maju dan memeriksa tubuh Desta. Dia menghela napas lega melihat tidak ada luka apapun di diri Desta. Desta menggaruk kepalanya, lalu dia tidak mengatakan apa yang telah dialaminya tadi. Intinya semua masalah itu sudah selesai dan berakhir sekarang. Dibahas lagi pun juga tidak ada artinya. Yang ada malah membuat dua wanita itu jadi cemas, dan itu bukanlah hal yang baik. Bertemu masalah kecil saja. Tapi sekarang sudah tidak apa kok.
Beberapa hari setelah ini, sepertinya aku bisa lebih rileks dan santai sedikit, kata Desta dengan santai sambil tersenyum. Setelah itu, dia pun kembali ke kamarnya sendiri lalu pergi mandi. Dia pun memasukkan baju yang dikenakannya untuk bertarung tadi ke dalam tong sampah. Lalu, dia juga sekalian mengambil tungku mini tadi dan meletakkannya di atas rak buku. Juga tidak tahu kenapa, Violeta menginginkan barang ini. Tapi pada dasarnya Violeta memang selalu saja misterius. Jadi tidak aneh jika dia ingin barang yang kelihatannya tidak berguna itu. Tunggu ketika Violeta kembali, Desta akan bertanya langsung padanya saja. Desta pun mengambil pena dan kertas, lalu menjabarkan dan merangkum situasinya sekarang. Menyelesaikan masalah dengan Valora itu tidak diragukan lagi membuat situasinya saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi sayangnya Bisen, rubah tua itu masih belum memperlihatkan ekornya alias belum memperlihatkan dirinya. Orang-orang Prison Eye juga belum ada yang muncul. Fury, pria yang sangat berbahaya dan licik ini juga tidak tahu ada di tempat apa beberapa hari ini. Dia menebak mungkin karena terakhir kali pria itu tidak bisa melawannya jadi dia kabur ke tempat lain untuk melatih dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebenarnya Fury tidak membuat Desta tertekan sama sekali. Yang benar-benar membuat Desta tertekan adalah wanita yang ada di sisi Fury itu. Tidak tahu asal dan latar belakang dari wanita itu. Kekuatan wanita itu sangat kuat dan mengerikan. Waktu itu Desta sepenuhnya tidak punya kekuatan yang sebanding untuk melawannya ketika di tangan wanita itu. Jika bukan karena Violeta yang datang di waktu yang tepat, mungkin Desta sudah tidak bernyawa lagi. Sudahlah, lebih baik untuk detail dalam berpikir dan berlatih untuk bisa mendapatkan cara terbaik melawannya. Kedepannya jika ada kesempatan dan waktu lagi, Pat akhirnya tetap harus menyelesaikan masalah ini. Dia pun melipat kertas A4 itu lalu memasukkannya ke dalam laci. Desta awalnya ingin beristirahat tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Kakak Desta, apa kamu punya waktu luang sekarang? Tanya Vero, dia membuka pintu kamar dibuka, kepala Vero masuk menyelingkup dari luar sambil tersenyum. Desta tersenyum dan melambaikan tangannya ke wanita itu, menandakan padanya untuk masuk ke dalam, sesibuk apapun, Veroku ini adalah yang paling penting. Ayo sini masuklah. Vero tersenyum ceria, dia pun berjalan sampai ke depan Desta. Tiba-tiba pinggang rampingnya dicengkram oleh Desta, lalu Desta mendudukkan Vero di atas pahanya sendiri. Kakak Desta. Wajah Vero memalu, napasnya mulai berat dan tidak teratur. Sejak perciuman terakhir kali dengan Desta waktu itu, dia sudah tidak pernah lagi bersentuhan intim dengan Desta. Khususnya setelah Citra datang. Kesempatan berdua mereka sangat sedikit sekali. Walaupun dua wanita itu sudah terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Tapi jika bersentuhan intim atau bermesraan dengan Desta langsung di depan satu sama lain, itu pasti tidak akan bisa dilakukan dan malu untuk dilakukan. Jadi mereka berdua biasanya sangat bisa mengendalikan diri. Desta juga sangat sibuk karena beberapa hal. Dia memang benar-benar tidak ada waktu untuk berhubungan dengan dua wanita itu. Jadi mungkin memang Vero dan Citra keduanya adalah wanitanya Desta. Tapi hubungan Desta dan mereka berdua benar-benar masih murni dan polos. Sekarang dipeluk seperti ini oleh Desta dan bisa merasakan dua lengan Desta yang begitu hangat dan kuat. Vero hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Vero, kamu menemuiku mau menyampaikan apa? Katakan saja. Desta tentu saja merasakan perubahan Vero. Tapi dia tidak ada niat untuk melepaskan Vero dengan mudah. Malah sebaliknya dia menundukkan dagunya menempelkan ke pundak Vero dari belakang. Napas panas dari mulutnya kebetulan langsung terhembus di daun telinga Vero. Kakak Desta, jangan seperti ini. Aku gugup. Vero rasanya ingin menangis saking gugupnya. Citra masih ada di lantai bawah. Jika Citra tidak sabar menunggu Vero yang tidak juga turun, dia pasti akan naik ke atas untuk memeriksa karena penasaran apa yang terjadi. Tapi nantinya malah melihat keintiman dan kemesraan Desta dengannya, kalau seperti itu bagaimana menjelaskannya? Bukannya kamu bilang kamu ada yang mau disampaikan makanya menemuiku, kenapa bisa gugup begini? Vero menggertakkan giginya dan menggigit bibir tipisnya. Dia menarik napas beberapa kali, barulah bisa menenangkan lagi suasana hatinya serta jantungnya yang berdegup kencang.
Aku dan Kak Cit di kampus hari ini bertemu dengan beberapa teman sekamarmu. Mereka mencarimu tapi mereka tidak bisa menghubungimu. Jadi mereka minta bantuanku untuk menyampaikan sesuatu padamu, kata Vero dengan suara yang lemah dan berat. Mereka mencariku ada urusan apa? Desta sudah lama menyelesaikan semua tugas kelulusannya. Dia bulan lalu mengambil waktunya yang padat untuk menyelesaikan skripsinya. Selain hanya untuk mengambil ijazah kelulusan dan juga menghadiri acara wisuda, dia sudah tidak perlu lagi pergi ke kampus. Kenapa Rosimin dan teman yang lainnya mencarinya? Apa jangan-jangan mau makan-makan untuk perpisahan kelulusan? Ini yang dipikirkan oleh Desta. Dia pun mengambil ponselnya untuk memeriksa pesan dan telepon masuk. Benar sekali, dia menemukan beberapa panggilan tidak terjawab. Apalagi semua panggilan itu datang ketika Desta pergi ke gedung Geisha Group untuk menjalankan tugas dan misinya. Saat itu demi tidak sampai ada kesalahan yang tidak diinginkan, dia telah mengubah mode ponselnya dengan mode pesawat jadi telepon mereka semua wajar kalau tidak bisa tersambung. Mereka bilang, jurusan kalian akan mengadakan pesta kelulusan yang sangat besar di malam sebelum acara wisuda. Acara pertunjukan kelas kalian sudah diatur dan akhirnya kamar kalian yang terpilih. Jadi mereka mau kamu pergi ke sana untuk berdiskusi mengenai acara pertunjukan apa yang cocok yang akan ditampilkan, jelas Vero. Tubuh lembut Vero membungkuk dan bergerak tidak karuan seolah dia masih belum terbiasa dengan sentuhan Desta yang intim. Apa, harus menampilkan pertunjukan, bercanda apa? Desta tertawa, tatapan di wajahnya penuh ketidakberdayaan. Tapi begitu merubah pikirannya, dia langsung sadar. Mungkin karena akhir-akhir ini terlalu sibuk tidak karuan dan hal-hal yang membuatnya sibuk selama ini adalah segala intrik dalam masyarakat luas. Sehingga hal itu telah membuatnya lupa kalau identitas sebenarnya adalah mahasiswa tahun keempat yang baru akan lulus. Mahasiswa mengadakan sebuah acara dan pertunjukan di malam kelulusan, itu sangat wajar sekali. Dia harusnya tidak merasa aneh dengan ini. Oke, aku akan menghubungi mereka. Nanti baru dipikirkan lebih baik mau membuat acara apa yang cocok, kata Desta langsung mengiyakan sambil mengangguk. Faktanya, dengan identitasnya sekarang sebagai pemilik muda dari gedung Sky, pergi menyanyi dan menari dengan sekelompok mahasiswa akan merusak citranya. Tetapi orang-orang seperti Rosimin dan Linka serta yang lain itu adalah sahabat terbaiknya dalam 4 tahun menjadi mahasiswa. Tidak peduli bagaimanapun, Desta tidak akan menolak undangan atau ajakan dari mereka. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Kak Cit menungguku untuk menonton TV di bawah bersama-sama. Begitu melihat Desta mengiyakan, Vero pun merasa lega. Di waktu yang bersamaan dia mau berdiri dan bangkit dari pangkuan Desta. Tapi pada akhirnya baru saja berdiri, dia merasakan kekuatan besar yang tak tertahankan mencengkram pinggangnya lalu mendudukannya lagi kembali ke pangkuan Desta. Dia bertanya-tanya mengapa Desta tidak membiarkannya pergi, tetapi begitu dia menoleh, bibir merahnya yang halus langsung ditutup oleh Desta dengan bibirnya. Vero tanpa sadar menutup matanya yang indah, wajahnya memerah seperti 2 apel matang. Sinar matahari masuk dari jendela di belakang mereka berdua, dan kebetulan itu diproyeksikan pada kulit Vero yang sangat lembut. Di bawah pantulan cahaya kuning kemasan itu, membuat bulu-bulu halus di wajah gadis itu terlihat jelas. Seiring waktu berlalu, mereka berdua masuk ke dalam sebuah kondisi menggerahkan. Desta tidak puas dengan meletakkan tangannya yang besar di pinggang gadis itu, dia pun mulai meraba-raba ke atas dengan begitu tenang. Tepat ketika dia akan menyentuh payudara Vero yang masih dalam perkembangan, suara Citra tiba-tiba datang dari luar pintu. Desta, ada seseorang yang mencarimu. Sekarang sedang menunggu di luar pintu. Seiring dengan suara itu, Citra langsung berjalan masuk ke kamar dan melihat adegan yang mengejutkannya, tanpa daya. Dia memahami sekal sifat dan karakter Desta, dia tahu begitu Desta membuat keputusan, maka tidak akan ada orang yang bisa merubah keputusannya itu dengan mudah. Oke, ayo kita pulang. Kita serahkan semua urusan ini ke keluarga Fang dan para polisi untuk ditangani. Ketika mereka sudah menyelesaikannya, lalu kita akan mengirim seseorang untuk mengambil alih gedung Geisha Group. Desta melirik Mingki dan berkata sambil tersenyum. Begitu kembali ke villa, Vero dan Citra kebetulan sekali baru kembali dari kampusnya. Mereka berdua sangat terkejut begitu melihat Desta yang pakaiannya sobek tidak karuan.
Kakak Desta, ada apa denganmu ini? Apa kamu berkelahi? Tanya Vero buru-buru maju dan memeriksa tubuh Desta. Dia menghela napas lega melihat tidak ada luka apapun di diri Desta. Desta menggaruk kepalanya, lalu dia tidak mengatakan apa yang telah dialaminya tadi. Intinya semua masalah itu sudah selesai dan berakhir sekarang. Dibahas lagi pun juga tidak ada artinya. Yang ada malah membuat dua wanita itu jadi cemas, dan itu bukanlah hal yang baik. Bertemu masalah kecil saja. Tapi sekarang sudah tidak apa kok. Beberapa hari setelah ini, sepertinya aku bisa lebih rileks dan santai sedikit, kata Desta dengan santai sambil tersenyum. Setelah itu, dia pun kembali ke kamarnya sendiri lalu pergi mandi. Dia pun memasukkan baju yang dikenakannya untuk bertarung tadi ke dalam tong sampah. Lalu, dia juga sekalian mengambil tungku mini tadi dan meletakkannya di atas rak buku. Juga tidak tahu kenapa, Violeta menginginkan barang ini. Tapi pada dasarnya Violeta memang selalu saja misterius. Jadi tidak aneh jika dia ingin barang yang kelihatannya tidak berguna itu. Tunggu ketika Violeta kembali, Desta akan bertanya langsung padanya saja. Desta pun mengambil pena dan kertas, lalu menjabarkan dan merangkum situasinya sekarang. Menyelesaikan masalah dengan Valora itu tidak diragukan lagi membuat situasinya saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi sayangnya Bisen, rubah tua itu masih belum memperlihatkan ekornya alias belum memperlihatkan dirinya. Orang-orang Prison Eye juga belum ada yang muncul. Fury, pria yang sangat berbahaya dan licik ini juga tidak tahu ada di tempat apa beberapa hari ini. Dia menebak mungkin karena terakhir kali pria itu tidak bisa melawannya jadi dia kabur ke tempat lain untuk melatih dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebenarnya Fury tidak membuat Desta tertekan sama sekali. Yang benar-benar membuat Desta tertekan adalah wanita yang ada di sisi Fury itu. Tidak tahu asal dan latar belakang dari wanita itu. Kekuatan wanita itu sangat kuat dan mengerikan. Waktu itu Desta sepenuhnya tidak punya kekuatan yang sebanding untuk melawannya ketika di tangan wanita itu. Jika bukan karena Violeta yang datang di waktu yang tepat, mungkin Desta sudah tidak bernyawa lagi. Sudahlah, lebih baik untuk detail dalam berpikir dan berlatih untuk bisa mendapatkan cara terbaik melawannya. Kedepannya jika ada kesempatan dan waktu lagi, Pat akhirnya tetap harus menyelesaikan masalah ini. Dia pun melipat kertas A4 itu lalu memasukkannya ke dalam laci. Desta awalnya ingin beristirahat tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Kakak Desta, apa kamu punya waktu luang sekarang? Tanya Vero, dia membuka pintu kamar dibuka, kepala Vero masuk menyelingkup dari luar sambil tersenyum. Desta tersenyum dan melambaikan tangannya ke wanita itu, menandakan padanya untuk masuk ke dalam, sesibuk apapun, Veroku ini adalah yang paling penting. Ayo sini masuklah. Vero tersenyum ceria, dia pun berjalan sampai ke depan Desta. Tiba-tiba pinggang rampingnya dicengkram oleh Desta, lalu Desta mendudukkan Vero di atas pahanya sendiri. Kakak Desta. Wajah Vero memalu, napasnya mulai berat dan tidak teratur. Sejak perciuman terakhir kali dengan Desta waktu itu, dia sudah tidak pernah lagi bersentuhan intim dengan Desta. Khususnya setelah Citra datang. Kesempatan berdua mereka sangat sedikit sekali. Walaupun dua wanita itu sudah terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Tapi jika bersentuhan intim atau bermesraan dengan Desta langsung di depan satu sama lain, itu pasti tidak akan bisa dilakukan dan malu untuk dilakukan. Jadi mereka berdua biasanya sangat bisa mengendalikan diri. Desta juga sangat sibuk karena beberapa hal. Dia memang benar-benar tidak ada waktu untuk berhubungan dengan dua wanita itu. Jadi mungkin memang Vero dan Citra keduanya adalah wanitanya Desta. Tapi hubungan Desta dan mereka berdua benar-benar masih murni dan polos. Sekarang dipeluk seperti ini oleh Desta dan bisa merasakan dua lengan Desta yang begitu hangat dan kuat. Vero hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Vero, kamu menemuiku mau menyampaikan apa, katakan saja. Desta tentu saja merasakan perubahan Vero. Tapi dia tidak ada niat untuk melepaskan Vero dengan mudah. Malah sebaliknya dia menundukkan dagunya menempelkan ke pundak Vero dari belakang. Napas panas dari mulutnya kebetulan langsung terhembus di daun telinga Vero. Kakak Desta, jangan seperti ini. Aku gugup. Vero rasanya ingin menangis saking gugupnya. Citra masih ada di lantai bawah. Jika Citra tidak sabar menunggu Vero yang tidak juga turun, dia pasti akan naik ke atas untuk memeriksa karena penasaran apa yang terjadi.
Tapi nantinya malah melihat keintiman dan kemesraan Desta dengannya. Kalau seperti itu bagaimana menjelaskannya? Bukannya kamu bilang kamu ada yang mau disampaikan makanya menemuiku. Kenapa bisa gugup begini? Vero menggertakkan giginya dan menggigit bibir tipisnya. Dia menarik napas beberapa kali, barulah bisa menenangkan lagi suasana hatinya serta jantungnya yang berdegup kencang. Aku dan Kak Cit di kampus hari ini bertemu dengan beberapa teman sekamarmu. Mereka mencarimu tapi mereka tidak bisa menghubungimu. Jadi mereka minta bantuanku untuk menyampaikan sesuatu padamu, kata Vero dengan suara yang lemah dan berat. Mereka mencariku ada urusan apa? Desta sudah lama menyelesaikan semua tugas kelulusannya. Dia bulan lalu mengambil waktunya yang padat untuk menyelesaikan skripsinya. Selain hanya untuk mengambil ijazah kelulusan dan juga menghadiri acara wisuda, dia sudah tidak perlu lagi pergi ke kampus. Kenapa Rosimin dan teman yang lainnya mencarinya? Apa jangan-jangan mau makan-makan untuk perpisahan kelulusan? Ini yang dipikirkan oleh Desta. Dia pun mengambil ponselnya untuk memeriksa pesan dan telepon masuk. Benar sekali, dia menemukan beberapa panggilan tidak terjawab. Apalagi semua panggilan itu datang ketika Desta pergi ke gedung Geisha Group untuk menjalankan tugas dan misinya. Saat itu demi tidak sampai ada kesalahan yang tidak diinginkan, dia telah mengubah mode ponselnya dengan mode pesawat jadi telepon mereka semua wajar kalau tidak bisa tersambung. Mereka bilang, jurusan kalian akan mengadakan pesta kelulusan yang sangat besar di malam sebelum acara wisuda. Acara pertunjukan kelas kalian sudah diatur dan akhirnya kamar kalian yang terpilih. Jadi mereka mau kamu pergi ke sana untuk berdiskusi mengenai acara pertunjukan apa yang cocok yang akan ditampilkan, jelas Vero. Tubuh lembut Vero membungkuk dan bergerak tidak karuan seolah dia masih belum terbiasa dengan sentuhan Desta yang intim. Apa, harus menampilkan pertunjukan, bercanda apa? Desta tertawa, tatapan di wajahnya penuh ketidakberdayaan. Tapi begitu merubah pikirannya, dia langsung sadar. Mungkin karena akhir-akhir ini terlalu sibuk tidak karuan dan hal-hal yang membuatnya sibuk selama ini adalah segala intrik dalam masyarakat luas. Sehingga hal itu telah membuatnya lupa kalau identitas sebenarnya adalah mahasiswa tahun keempat yang baru akan lulus. Mahasiswa mengadakan sebuah acara dan pertunjukan di malam kelulusan, itu sangat wajar sekali. Dia harusnya tidak merasa aneh dengan ini. Oke, aku akan menghubungi mereka. Nanti baru dipikirkan lebih baik mau membuat acara apa yang cocok, kata Desta langsung mengiyakan sambil mengangguk. Faktanya, dengan identitasnya sekarang sebagai pemilik muda dari gedung Sky, pergi menyanyi dan menari dengan sekelompok mahasiswa akan merusak citranya. Tetapi orang-orang seperti Rosimin dan Linka serta yang lain itu adalah sahabat terbaiknya dalam 4 tahun menjadi mahasiswa. Tidak peduli bagaimanapun, Desta tidak akan menolak undangan atau ajakan dari mereka. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Kak Cit menungguku untuk menonton TV di bawah bersama-sama. Begitu melihat Desta mengiyakan, Vero pun merasa lega. Di waktu yang bersamaan dia mau berdiri dan bangkit dari pangkuan Desta. Tapi pada akhirnya baru saja berdiri, dia merasakan kekuatan besar yang tak tertahankan mencengkram pinggangnya lalu mendudukannya lagi kembali ke pangkuan Desta. Dia bertanya-tanya mengapa Desta tidak membiarkannya pergi, tetapi begitu dia menoleh, bibir merahnya yang halus langsung ditutup oleh Desta dengan bibirnya. Vero tanpa sadar menutup matanya yang indah, wajahnya memerah seperti 2 apel matang. Sinar matahari masuk dari jendela di belakang mereka berdua, dan kebetulan itu diproyeksikan pada kulit Vero yang sangat lembut. Di bawah pantulan cahaya kuning kemasan itu, membuat bulu-bulu halus di wajah gadis itu terlihat jelas. Seiring waktu berlalu, mereka berdua masuk ke dalam sebuah kondisi menggerahkan. Desta tidak puas dengan meletakkan tangannya yang besar di pinggang gadis itu, dia pun mulai meraba-raba ke atas dengan begitu tenang. Tepat ketika dia akan menyentuh payudara Vero yang masih dalam perkembangan, suara Citra tiba-tiba datang dari luar pintu. Desta, ada seseorang yang mencarimu. Sekarang sedang menunggu di luar pintu. Seiring dengan suara itu, Citra langsung berjalan masuk ke kamar dan melihat adegan yang mengejutkannya. Kalian ini. Citra hanya merasakan otaknya tidak berpikir sama sekali akan melihat adegan ini. Dia bukan tidak suka melihat kemesraan antara Desta dan Vero. Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau 2 orang itu akan melakukan hal semacam itu di jam ini. Dan tepat di waktu puncaknya malah dihancurkan dan ketahuan olehnya. Vero seolah bangun dari mimpi indahnya begitu mendengar suara Citra.
Dia pun berteriak dan langsung melompat dari pangkuan Desta, lalu segera berlari keluar dari kamar. Melihat Vero yang salah tingkah itu, Desta hanya tersenyum kecut saja. Dia geleng-geleng kepala lalu berkata kepada Citra, "Kak Cit, kamu ini tidak sabaran deh. Tidak perlu khawatir, semuanya pasti dapat kesempatan kok." "Apa maksudmu?" Mata indah Citra melotot. Lalu, dia pun mencubit lengan Desta, berkata dengan manjanya, "Maksudmu itu, aku tidak suka melihat kemesraan hubungan kalian. Jadi dengan sengaja menghancurkan hal baik kalian, hah?" "Aku tidak bermaksud itu. Kamu jangan salah paham." Desta tertawa terbahak-bahak dan buru-buru membantahnya. Walaupun dalam hatinya memang ada pemikiran itu, tapi jika diucapkan begitu saja maka itu namanya gila dan gegabah. "Oh iya Kak Cit, kamu bilang ada orang yang mencariku, siapa?" Desta merapikan bajunya lalu bertanya kepada Citra. Citra menaikkan sudut bibirnya lalu menunjukkan senyum dalam yang punya banyak makna di dalamnya, seorang gadis yang cantik. "Desta, kamu tidak mungkin selingkuh di belakang aku dan Vero kan? Jika kamu berani melakukan itu, kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku tidak akan sungkan kepadamu loh." Ketika mengatakan hal ini, Citra mengibaskan kepalan tinjunya di depan Desta untuk memperingatinya hal yang jelas ini. Desta buru-buru mengangkat 3 jarinya ke atas dan bersumpah kalau dirinya tidak akan aneh-aneh. Lalu, dia pun keluar. Desta ingin lihat siapa yang tidak sabar sampai datang langsung ke rumahnya. Ketika dia melewati Citra, mulutnya masih saja bergumam, "Dua wanita di rumah saja belum dilahap habis, mana mungkin di luar selingkuh." Desta tidak menyangka yang datang ke villa adalah adik Kirito, yaitu Fang Mei. "Nona Fang Mei, kenapa kamu bisa di sini?" tanya Desta heran. Awalnya Fang Mei sangat senang sekali bertemu dengan Desta. Tapi begitu mendengar Desta memanggilnya Nona, wajahnya saat itu juga langsung menggelap. "Desta, kamu panggil aku Fang Mei saja. Tidak perlu memanggilku Nona, ini terlalu terlihat sangat asing saja," kata Fang Mei sambil menundukkan kepala malu. Ciuman pertamanya sudah diberikan kepada pria ini. Sekarang pria satu ini malah memanggilnya dengan panggilan yang sangat asing begitu. Benar-benar keterlaluan. Tapi dia tidak tahu, terakhir kali itu sebenarnya hanyalah kecelakaan. Bahkan Desta memainkan peran pasifnya. Jadi tentu saja dia tidak punya beban dalam hatinya. "Baiklah, oh iya Fang Mei, ada apa mencariku?" tanya Desta lagi. Fang Mei ragu sejenak lalu berkata dengan suara pelan, "Begini, terakhir kali aku kan bilang ke keluargaku kalau kamu itu pacarku. Tapi keluargaku tidak terlalu percaya. Jadi, mereka masih saja memaksaku untuk ikut kencan buta. Aku mau memohon padamu untuk membantuku, temani aku berkencan sekali ini saja, oke?" "Kencan?" Nada suara Desta cukup terdengar terkejut, "Ini tidak terlalu pantas, aku sudah punya pacar. Barusan yang kamu temui tadi itu adalah pacarku. Apalagi di dalam juga ada satu lagi yang lain. Jika aku lagi-lagi berkencan denganmu, ini benar-benar tidak dibenarkan." Siapa yang tahu mendengar ucapan ini, Fang Mei tidak hanya merasa kalau Desta ini bukan pria bajingan, dia malah menghela napas lega. "Bukannya ini malah lebih baik ya? Lagi pula kamu kan sudah punya 2 pacar. Tambah satu lagi memang kenapa? Apalagi, bukan benar-benar menjadi pacarmu kan? Kamu hanya bertugas untuk menemaniku berakting menjadi pacarku saja. Lalu berfoto beberapa kali dan membiarkanku mengirim foto-foto itu ke status WeChatku," kata Fang Mei dengan gembira. Jalan pikiran macam apa ini? Desta terkejut. Dia menatap Fang Mei dengan tatapan aneh dan heran. Orang lain berharap prianya hanya akan mencintainya seorang. Seorang pria seperti Desta yang memiliki 2 pacar pada saat yang sama jelas merupakan sampah. Umumnya, wanita yang bertemu pria seperti itu akan melewatinya saja. Bagaimana bisa Fang Mei malah menempel ke dirinya? Ya ampun, kamu bisa melakukannya. Seperti kata pepatah, membantu itu harus sampai selesai. Terakhir kali kita sudah sampai begitu, apa kamu tega membiarkanku melanjutkan kencan buta? Lalu pada akhirnya akan menikahi pria yang tidak kucintai? Kata Fang Mei dengan manjanya ketika melihat Desta masih saja ragu-ragu. Desta langsung pusing. Dia bisa menghadapi kelicikan dan kekacauan yang dibuat Valora. Dia juga bisa menghadapi Pota yang kejam, berdarah dingin dan penuh dengan strategi licik.
Tapi jika menyuruhnya menghadapi keahlian seorang wanita dalam berbicara atau bersikap manja, dia benar-benar tidak akan bisa kuat menghadapinya. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Tapi dengan syarat dia harus memberitahu Vero dan Clara dulu tentang masalah ini. Jika tidak begitu, dia tidak akan berani pergi kencan dengan gadis manapun tanpa izin mereka. Tidak apa-apa, serahkan saja ini padaku. Fang Mei tersenyum lalu tidak memedulikan Desta yang mau menghentikannya. Dia langsung masuk ke dalam villa. Sial, mati aku. Wajah Desta sangat pucat sekali, dia membatin kalau pasti akan ada masalah besar yang akan datang. Ketika dia sedang berpikir bagaimana sebaiknya menjelaskan masalah ini dan bergegas di tempat, dia tiba-tiba melihat Fang Mei berjalan keluar dari villa sambil merangkul tangan Vero dan Citra. Kalian ini. Desta terkejut apa yang terjadi ini. Di situasi seperti ini pada umumnya, bukannya harusnya mereka bertiga tidak akan sedekat ini. Pada saat ini, tiga wanita itu datang dan berjalan sampai ke depan Desta. Citra berkata, "Desta, kamu kok begitu pelit sih? Hanya bekerja sama dan menemani Fang Mei untuk berakting saja. Dia juga tidak akan mungkin memakanmu, lalu apa yang kamu ragukan?" Benar sekali kakak Desta. Apalagi kakak Fang Mei sangat cantik sekali. Pria lain pada umumnya bahkan tidak akan punya kesempatan menggandeng tangannya. Kamu ini benar-benar sudah untung banyak sekali. Vero tiba-tiba teringat dengan kejadian di kamar barusan tadi mengenai Desta yang tiba-tiba menciumnya. Wajah cantiknya diam-diam diwarnai dengan lapisan merah muda yang sangat glamor. Tapi dia pun dengan segera menenangkan dengan baik suasana hatinya. Lalu berkata, apalagi bukankah kakak Rosimin dan yang lainnya memintamu untuk pergi ke kampus membahas tentang acara pertunjukan ya? Kamu bisa membawa kakak Fang Mei bersama-sama pergi ke sana. Kencan dan juga mengerjakan urusanmu, dua-duanya tidak ditunda dan diselesaikan bersamaan. Desta, kamu sekarang tidak mungkin menolakku kan? Kata Fang Mei melangkah maju dan langsung berkata dengan niat menggodanya karena melihat Desta yang sangat terkejut. Baiklah kalau begitu. Vero dan Kak Cit sudah setuju, aku pasti tidak akan keberatan lagi, kata Desta dengan santai sambil mengangkat bahunya. Setelah itu, dia mengendarai mobil Volkswagen Phaeton yang sudah tidak diproduksi lagi sekarang dari garasi mobilnya lalu dia pergi ke kampus dengan membonceng Fang Mei. Meskipun langit sudah semakin gelap, tapi kebetulan jam segini adalah waktu yang tepat untuk berkencan. Ditambah lagi Desta mau membawa dirinya pergi ke kampus, Fang Mei sangat senang sekali sekarang. Di tengah jalan, Desta sudah menghubungi Rosimin dan yang lainnya. Mereka tentu saja memaki Desta lebih dulu, mengatakan Desta pria yang hanya peduli lawan jenis saja, sampai sudah melupakan sahabat-sahabat baiknya. Desta tertawa sambil janjian dengan mereka untuk bertemu di kampus. Lalu, dia menutup teleponnya. 20 menit kemudian, Desta dan Fang Mei tiba di kampus. Karena kelulusan semakin dekat, seluruh mahasiswa senior banyak sekali yang datang ke kampus menunggu menghadiri upacara kelulusan alias wisuda, sehingga tempat parkir di kampus tidak cukup digunakan. Desta berkeliling untuk beberapa putaran sebelum akhirnya menemukan tempat parkir yang kosong. Siapa juga yang menyangka? Ketika dia menyesuaikan arah untuk memarkir dan baru saja memasukkan mobil hingga tinggal pantat mobil saja yang belum masuk tempat parkir kosong itu. Tiba-tiba sebuah mobil Mercedes-Benz dari arah berlawanan menabrak pantat mobilnya. Sirene pun tiba-tiba langsung berbunyi dengan keras.
Kamu kalian dia.